pagi, selamat pagi para siswa kami. Kita bertemu kembali dalam materi yang baru dalam pembelajaran pendidikan agama dengan judul Mengenal Gerejaku. Bahan Alkitab boleh dilihat di slide. Yang pertama Yohanes 17 ayat 11 sampai dengan 21. Yang kedua 2 Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 49. Dan yang ketiga 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 13 dan 1 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 27 dan yang terakhir Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal gereja itu ada semenjak turunnya Roh Kudus pada saat perayaan Hari Raya Pentakosta, di mana orang-orang berkumpul dari berbagai negara, itu ada 15 negara, dan pada saat perayaan Hari Raya Pentakosta turunlah Roh Kudus ke atas kepala murid-murid Yesus. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu kita perlu memahami bahwa ada berbagai macam nama-nama gereja organisasi yang ada di daerah kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa menjadi berbagai macam dan berbagai jenis denominasi gereja, organisasi gereja yang ada? Nah, ini perlu dipahami adalah berkat daripada pemahaman-pemahaman dan pendapat-pendapat para tokoh-tokoh gereja untuk lebih mendekatkan ataupun lebih memahami menurut versi masing-masing. Kemudian dengan berbagai macam denominasi gereja itu bukanlah menggambarkan bahwa kepercayaan itu tidak jelas. Namun yang perlu kita iakan bahwa gereja itu bukanlah masalah daripada organisasinya, tetapi bagaimana kita mengiakan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang tunggal, yang berkarya untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya supaya tidak binasa. Bahwasanya kepala gereja itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada bahagian B, gereja yang terpecah-pecah yang pertama. Nah, kita memahami bahwa di dalam perjamuan Yesus yang terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya Tuhan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu di dalam Yohanes 17 ayat 21. Nah, jadi tampaknya sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikut-pengikutnya sangat penting, karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga. Dengan kesatuan itu juga para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Ketika itu muncul pertanyaan berat yang sangat mendesak. Apakah orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Ya. Nah, kalau kita gambarkan, kita bukan langsung dari orang-orang Yahudi. Kita orang Batak atau mungkin orang-orang daripada keturunan daripada Asia. Contohnya, apakah kita harus masuk lebih dahulu menjadi orang Yahudi supaya kita menjadi orang Kristen yang sah? Nah, ini menjadi patokan ataupun menjadi tolak ukur pendapat-pendapat para tokoh terdahulu menggambarkan tentang syarat ataupun keberadaan orang-orang percaya yang memang sah menjadi orang Kristen ke depan. Itu digambarkan bukan lagi berpatokan kepada sunat ataupun kepada hukum Taurat saja, tetapi atas dasar inilah gereja mula-mula muncullah rapat atau dikatakan dengan konsili Yerusalem ataupun konferensi apostolik
Ya, di mana di persidangan itu ada kesepakatan yang pertama, menjadi orang Kristen dia harus mengikuti 4 kriteria. Kalau memang dia orang Kristen atau gereja, makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh lagi. Dan kemudian yang kedua, makan darah. Dan yang ketiga, daging yang mati dicekik, tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Dan yang keempat, percabulan. Nah, keputusan ini didasarkan atas pemahaman-pemahaman dan yang terjadi pada saat itu. Itulah isyarat pertama di dalam konsili tersebut yang ada di Yerusalem. Nah, kesepakatan itu supaya ada kesamaan langkah, kesamaan pendapat ke depan, supaya orang-orang Kristen tidak terjebak lagi hanya kepada orang-orang Yahudi dan tidak berlaku kepada orang yang bukan Yahudi. Nah, kesimpulan kepada siswa kami, perpecahan-perpecahan lainnya terus terjadi. Diawali ketika perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktek ibadah dan organisasi gereja yang ada. Nah, sampai sekarang sudah banyak jenis-jenis nama gereja atau denominasi gereja. Semua itu lahir berkat daripada perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik-praktik ibadah menurut paham ataupun keyakinan daripada para tokoh pendiri gereja itu sendiri. Nah, jadi kepada siswa kami, tolong silakan dibaca itu di dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 49. Itu dibuat ringkasannya bagaimana keadaan jemaat perdana pada saat itu. Di sana jelas diuraikan di sana tentang aktivitas ataupun perpecahan-perpecahan gereja yang ada di daerah tersebut supaya lebih memahami apa dasar perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam gereja itu, maka muncul jenis-jenis gereja yang baru. Sekian pembelajaran kita yang singkat ini kepada siswa kami. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu untuk lebih mengenal bagaimana terjadinya gereja kita yang sebenarnya itu, ya, apakah sudah berada ataupun berdiri di atas kaki Yesus sebagai acuan daripada kita ke depan. Dan akhir kata saya ucapkan selamat pagi.